Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Saya berasal dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi Rekayasa Keamanan Cyber. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang keamanan data dan privasi. Dan saya juga akan membahas beberapa tools serta kegunaannya seperti apa. Baik, langsung saja. Di sini ada keamanan data dan privasi. Keamanan data dan privasi adalah dua hal yang sangat penting di era digital saat ini, di mana informasi pribadi kita tersebar di berbagai platform dan perangkat. Penting untuk kita memahami bagaimana data kita dilindungi dan apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri. Next, mengapa keamanan data pribadi itu sangat penting? Yang pertama, itu untuk melindungi identitas. Keamanan data pribadi membantu melindungi identitas kita dari pencurian dan penyalahgunaan. Dan yang kedua, itu menjaga privasi. Privasi kita terjaga dengan baik saat data pribadi kita aman dan diakses tanpa izin. Dan yang ketiga itu mencegah penipuan. Data pribadi yang terlindungi mengurangi risiko penipuan dan kejahatan cyber. Dan yang terakhir itu ada membangun kepercayaan. Keamanan data pribadi membangun kepercayaan antara individu dan organisasi. Dan di sini juga ada penyebab kebocoran data. Yang pertama itu kesalahan manusia sendiri. Ya, seperti kalian tahu, SDM kita sekarang itu banyak penyalahgunaan, terutama dari diri kita sendiri. Kesalahan dalam penanganan data seperti lupa logout atau menggunakan password yang lemah dapat menyebabkan kebocoran data. Dan yang kedua itu ada serangan cyber. Perantas dan malware dapat memanfaatkan celah keamanan sistem untuk mencuri data pribadi kita. Dan yang terakhir itu ada kebocoran data internal. Pegawai yang tidak jujur atau akses yang tidak sah dari dalam organisasi juga dapat menyebabkan kebocoran data, teman-teman. Nah, di sini kita ada cara pencegahan kebocoran data pribadi. Yang pertama, gunakan password yang sangat kuat. Pilih password yang kompleks dan unik untuk setiap akun online. Jadi jangan sembarangan memasukkan password di beberapa media sosial kita supaya tetap aman. Yang kedua, aktifkan autentikasi dua faktor. Tambahan lapisan keamanan ekstra dengan menggunakan autentikasi dua faktor. Nah, itu lumayan sangat kuat untuk membantu mengamankan akun kita. Dan yang ketiga itu berhati-hati dengan phishing. Hindari membuka email atau tautan mencurigakan yang meminta informasi pribadi. Jadi kita jangan asal-asal pencet aja atau kita asal mengirimkan kode segala macam kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat itu selalu memperbarui perangkat lunak. Memperbarui perangkat lunak secara teratur untuk mendapatkan patch keamanan dan terbaru. Seperti teman-teman. Nah, di sini ada jadi serangan data dan informasi. Yang pertama dan yang paling umum itu ada serangan DDoS, menyerang server dengan permintaan berlebihan untuk membuatnya tidak berfungsi. Yang kedua ada phishing, memancing informasi pribadi dengan menggunakan email atau website palsu. Dan yang ketiga ada malware, perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mencuri data atau merusak sistem. Dan yang terakhir ada SQL injection. Jadi ini tuh menginjek kode berbahaya ke database untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa tools serta kegunaannya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tools yang pertama itu ada periksa data. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan sedikit tentang periksa data. Apa sih periksa data? Periksa data adalah platform yang membantu pengguna untuk memeriksa apakah data pribadi kita, terutama email, itu sudah mengalami insiden kebocoran atau belum. Dan di periksa data sendiri ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada fitur memeriksa apakah email atau nomor telepon kita itu telah bocor atau belum. Dan yang kedua itu memberikan informasi tentang sumber kebocoran yang diketahui. Dan untuk manfaat dari periksa data itu sendiri, itu tuh mempermudah pengguna untuk mengetahui status keamanan data pribadi sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan jika perlu. Baik,
Langsung saja kita masukkan email. Nah, ini sudah saya masukkan email saya, lalu tekan periksa sekarang. Oke, loading. Oh, ternyata sudah. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Jika tampilan seperti ini muncul, berarti secara otomatis email kita belum mengalami insiden kebocoran. Jadi, email kita itu sudah aman. Tapi tidak menutup kemungkinan seterusnya akan aman. Jadi tetap selalu hati-hati dalam penggunaan email kita, teman-teman. Jadi untuk cara penggunaan dari periksa data itu seperti itu, cukup simpel. Kita tinggal masukkan email kita, terus kita langsung saja tekan periksa sekarang, dan akan muncul tampilan seperti ini. Baik teman-teman, langsung saja kita ke website yang kedua, yaitu Have I Been Foreigner. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang website yang akan saya bahas. Jadi untuk website itu adalah situs web yang lumayan populer, teman-teman, di mana pengguna untuk memeriksa apakah informasi pribadi kita itu telah terlibat dalam pelanggaran atau belum. Jadi hampir sama sama periksa data, yaitu sama-sama meriksa email kita itu sudah mengalami pelanggaran atau belum. Tapi kan yang periksa data itu tadi mengalami kebocoran atau enggak. Tapi sama saja sih, teman-teman. Jadi langsung saja kita lihat tools-toolsnya. Yang pertama ada Notif ini. Nah, untuk tools ini tuh, jadi kita bisa masukkan email kita. Nah, jadi suatu saat nanti jika email kita mengalami pelanggaran atau kebocoran, otomatis akan mengirimkan email ke email yang kita sudah isi. Kita langsung notify me of damage. Nah, jadi seperti itu cara baginya. Dan yang kedua ada domain search. Nah, domain search itu digunakan untuk memeriksa apakah website yang kita kunjungi itu aman atau tidak. Nah, nanti domainnya kita masukkan di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat website-website yang sudah mengalami kebocoran data atau pelanggaran, teman-teman. Bisa dilihat banyak sekali website yang sudah terkena kebocoran data, teman-teman. Dan yang terakhir itu ada password, permanent password. Jadi kegunaan dari permanent password itu untuk mengecek apakah sekuat apa sih password kita. Saya akan contohkan memasukkan password saya. Seperti ini. Langsung saja kita klik dan ya bisa dilihat, teman-teman. Dikarenakan password saya itu lumayan susah dan memakai beberapa simbol. Nah, jadi sudah dipastikan password saya itu kuat. Nah, di sini ada tampilan good news, no financial phone. Nah, seperti ini, itu menandakan bahwa password saya itu aman. Nah, kita coba masukkan password yang sering digunakan atau umum. Nah, seperti ini. Nanti akan ada tampilan seperti ini dan ada stepnya juga di sini. Bisa diikutin untuk lebih menguatkan password kita, teman-teman. Nah, di sini saya coba. Kita coba masukkan email. Oke, jika email kita aman, tidak memiliki kendala apa-apa, nanti akan outputnya seperti ini. Bisa dilihat ada bacaan seperti yang tadi, good news, no finish phone. Seperti itu, teman-teman. Jadi ketika email kita aman, email kita akan keluar seperti ini. Jadi untuk website itu kerja
Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke website yang ketiga, itu ada The Hashhead. Tidak banyak untuk website ini yang bisa saya jelaskan, soalnya website ini juga berbayar, itu saja berbayar. Jadi untuk website The Hashhead itu yaitu eh, sebuah mesin pencari yang didesain khusus untuk menemukan data yang bocor seperti email, nama pengguna, alamat IP, atau informasi pribadi lainnya, teman-teman. Untuk di fitur The Ascent itu sendiri ada beberapa fitur. Yang pertama itu memeriksa berbagai informasi yang mungkin bocor atau bukan hanya email saja. Dan yang ketiga itu mengizinkan pencairan yang lebih spesifik seperti nama, alamat IP, atau nomor telepon teman-teman. Dan untuk manfaat dari website ini itu lebih komprehensif dalam pencarian kebocoran data karena mendukung berbagai jenis pencarian teman-teman. Mari kita coba masukkan email kita. Oke, coba kita search. Nggak berhasil. Oke, kita verify dulu. Oke, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Kita bakal disuruh sign in atau login ke website tersebut teman-teman. Kita correct email the password. Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman dari fitur-fitur The Hashhead. Oke, langsung saja kita ke website yang terakhir, itu ada Mozilla Monitor. Jadi sebelum kita memasuki website tersebut, nanti sebelumnya kita akan dimintai login terlebih dahulu. Di sini saya sudah login menggunakan akun pribadi saya. Jadi untuk Mozilla Monitor itu adalah layanan gratis dari Mozilla Firefox yang memungkinkan pengguna untuk mengecek apakah alamat email yang kita gunakan itu terlibat pelanggaran atau belum. Nah, jadi eh, pasti sudah kita login itu langsung terdeteksi apakah email kita itu pernah mengalami kebocoran data atau belum, teman-teman. Jika tampilannya seperti ini, otomatis email yang kita gunakan itu belum mengalami kebocoran. Dan untuk manfaat dari Mozilla Monitor itu sendiri, yang pertama itu dikelola oleh Mozilla langsung. Jadi Mozilla itu sebuah organisasi yang dikenal dengan komitmen terhadap privasi mereka dan memberikan kepercayaan tambahan bagi para pengguna website ini sendiri. Mungkin eh, untuk pembahasan kelima website saya cukupkan dan saya akan melanjutkan untuk pembahasan mengenai. Oke, lanjut. Di sini saya akan membahas 3 kasus pembobolan data yang terjadi di Indonesia terkait 5 website yang telah saya rangkum. Yang pertama di sini ada berita tentang kebocoran data nasabah BRI, live bukti lemahnya proteksi dan regulasi. Oke, jadi kasus dugaan bocornya data 2 juta nasabah PT Asuransi BRI Life menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi keamanan data pribadi masyarakat. Nah, jadi aturan kita masih lemah. Tidak ada fungsi pemaksa bagi wali data untuk melindungi data penggunanya, ujar Heru saat dihubungi Tempo pada Kamis 29 Juli 2021. Jadi itu kasus yang sudah lama pada tahun 2021. Kasus kebocoran data pribadi nasabah dari Lab bukan yang pertama kali ternyata, atau kedua kalinya terjadi dalam kurun waktu singkat. Jadi Heru mengatakan tren kebocoran data meningkat bahkan ditemukan hampir setiap bulannya.
Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam 3 tahun terakhir terdapat 29 lembaga yang datanya dibobol. Pada Mei 2021 lalu, data 279 peserta BPJS Kesehatan bocor dan dijual di Ryan Forum seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar 87 juta. Harga yang lumayan besar untuk menjual data BPJS. Nah, di sini juga dijelaskan setahun yang lalu itu data 91 juta pengguna Tokopedia, termasuk 7 juta merchant juga bocor. Data ini dijual di situs gelap Empire Market seharga 5.000 dolar atau ya sekitar segitu. Heru juga mengatakan tidak pernah ada penindakan yang serius terhadap kasus-kasus pembobolan data pribadi masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat bisa berasumsi sendiri bagaimana kinerja pemerintahan kita terhadap ya dalam menangani kasus-kasus seperti pembobolan ini. Terus di sini juga bahkan regulator maupun instansi yang bertanggung jawab atas keamanan data beberapa kali terlihat tidak mengakui adanya kasus pembobolan data dan tidak transparan terhadap berbagai kasus. Dia mencontohkan kasus pencurian data Facebook beberapa tahun lalu. Jadi untuk yang kebocoran data nasabah BRI beritanya seperti ini dan mungkin fullnya masih banyak. Di sini saya akan langsung saja lanjut ke kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang kedua itu ada kebocoran data terbaru 6 juta data NPWP diretas Bijorka. Siapa yang bertanggung jawab? Mungkin kita agak asing lagi dengan nama Bijorka. Jadi Bijorka adalah hacker yang sangat terkenal. Dikarenakan dia itu mampu meretas situs-situs pemerintahan. Seperti itu. Oke, langsung kita bahas beritanya. Di sini Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak NPWP yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebanyak 6 juta data NPWP dilaporkan telah diretas dan dijual di dark web dengan harga 150 juta. Nah, di sini dibahas juga Bijorka, seorang hacker diduga bertanggung jawab atas pembocoran 6 juta data NPWP tersebut, termasuk data milik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, dan beberapa pejabat publik lainnya. Dari 6 juta data yang diretas, sebanyak 25 sampel data penting telah dibagikan. Yang diantaranya termasuk nama-nama pejabat publik, beberapa diantaranya adalah data milik Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaisang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ini ada kebocoran data instansi pemerintahan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Bocornya data ini dari tangan pemerintahan ini sudah terjadi yang kesekian kalinya. Jadi sudah sering kebobolan pemerintahan kita itu. Yang pertama itu ada dugaan data 34 juta paspor WNI bocor. Sebanyak 34 juta. Ini bukan angka yang sedikit untuk sebuah paspor itu 34 juta itu lumayan banyak. Dan yang kedua itu ada dugaan kebocoran 330 juta data Dukcapil. Ini juga sangat-sangat banyak. Yang ketiga ada data penduduk di BPJS Kesehatan juga mengalami kebocoran. Yang keempat ada 252 juta data pemilu 2024 bocor juga. Ini berita yang terbaru yang masih hangat soalnya di tahun 2024. Yang kelima juga ada kebocoran data institusi publik.
Oke, dikarenakan yang kedua sudah selesai, kita lanjut ke berita yang terakhir. Di sini ada kebocoran akun email 28 institusi pemerintahan diduga akibat malware Trojan. Sebanyak 28 institusi yang terdiri dari kementerian, lembaga negara, dan pemerintahan daerah dilaporkan melalui kebocoran data kredensial surat elektronik atau email. Hal ini terungkap dari hasil penelusuran yang dilakukan Drag Tracer dan dianalisis oleh pengamat keamanan siber dan vaksin.com. Alphonse Tanujaya, menurut Drag Tracer, kebocoran kredensial email terjadi karena aksi perangkat jahat malware. Menurut Alphonse, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab akun email milik lembaga pemerintah itu berhasil dibobol oleh peretas menggunakan malware. Dia mengatakan jika malware yang dimaksud oleh Drag Tracer untuk membobol akun email milik para pegawai kementerian hingga pemerintahan daerah adalah Trojan, maka modus yang digunakan adalah dengan mencuri ketukan keyboard atau dikenal dengan istilah keylogger. Jadi untuk si virus Trojan bisa masuk ke perangkat kita melalui penginstalan perangkat lunak, bajakan, atau menumpang freeware di mana ia akan ikut terinstall secara otomatis ketika kita menginstal firewall tersebut. Seperti itu. Nah, menurut Aspol juga, fitur perlindungan itu akan tetap melindungi korban dari pencurian kredensial atau keylogin. Sekalipun perangkat jahat Trojan berhasil menginfeksi komputer dan berusaha menjalankan aksinya. Seperti itu. Nah, di sini ada daftar mail server institusi pemerintah yang mengalami kebocoran email menurut Drag Tracer adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat sebanyak 28 ya. Di sini ada Kemendag, ada Polri, ada BPN, ada BPS, ada Mail, ada Kemenken, ada BPD, ada Jabar Prop, ada pajak, ada Go.id, ada Kemendikbud. Pokoknya banyak banget sampai bugo.id. Seperti itu teman-teman. Oke, dikarenakan untuk pembahasan 3 kasus sudah selesai, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf.